Iya. Aku ini kan sedang sakit. Sering kali kau jadi suster. Namaku Monang. Kau cukup panggil aku Opung saja. Kau tak perlu tambahkan Monang. Itu nama diberi orang tuaku sebagai perlindungan dan umur panjang. Jadi kau catat aja di sini pakai Opungnya. Hah? Apa? Sudah aku bilang, catat aja Opung. Kau tak perlu tambahkan Monang. Aku bisa kualat sama leluhurku kalau nama itu. Sudah ya. Kau periksa lah. Hah? Apa? Penonton saja tidak dengar. Coba kau ulang lagi. Oh, soal itu. Jadi begini kronologisnya. Tadi malam itu aku tidurnya lebih awal dari biasanya. Agak kurangnya memang sih perutku sudah agak melilit. Itu biasanya karena aku sudah beol sih. Tapi ya aku tidak khawatir. Cukup minum sebotol sudah pasti beres. Ya aku tidurlah. Kira-kira lewat tengah malam aku terbangun. Suster, ini mataku seperti mau copot, berkenyut-kenyut, laksana roda kereta yang melepas dari relnya. Aduh, sudah begitu, kepalaku ini seperti dipukul-pukul palu gondang, sakit dan berat sekali. Itu belum seberapa suster. Leherku ini kaku seperti besi baja. Aku jadi heran. Ini sakit apa sih? Datang tak pernah kundang. Kalau ku tendang tak pergi pula dia. Suster, asal kau tahu, umurku sekarang sudah menginjak 67 tahun. Jadi tak pernah sekalipun aku menginjak yang namanya rumah sakit. Jadi sama dokter pun aku tidak kenal. Apalagi kau, cuma suster. Aku selalu sehat. Kau tahu, sejak usiaku 50 tahun dan memutuskan pensiun cepat dari pekerjaanku sebagai PNS, setiap hari aku berkeliling naik sepeda. Jangan kau tanya berapa jauhnya. Yang jelas dari pagi buta sampai sore buta pula. Jadi kau ukur sajalah jauhnya. Aku mana sempat. Tiba-tiba ini sakit datang tidak tepat pada waktunya. Aku belum bersiap, ia nyeruduk kamar tidur dan membentot mataku. Suster, kenapa kau tidak tolong aku, suster? Mataku ini sudah ikut kenyut-kenyut karena terharu melihat perutku yang melilit begitu, suster. Kau maafkan aku anak muda. Wah, sakit hati. Ini perut seperti ditusuk jeruji besi. Sakit. Siapapun di luar, tolong bawakan aku ember. Aku mau muntah nih. Suster, kau di mana sekarang? Aku lapar nih. Bolehkah aku makan dulu? Setidaknya sebelum jarum infus itu kau masukkan ke nadiku, izinkan aku makan setidaknya 3 hingga 4 suap gitu ya, suster. Memang sih kemarin sore aku sudah makan, tetapi tadi kan sudah keluar lagi. Jadi beri aku kesempatan untuk makan lagi ya, suster. Ngomong-ngomong, ini dokter di mana? Dokter. Jabatanku memang sekedar perawat di sini, tetapi aku berkuasa penuh untuk menentukan nasibmu. Camkan itu. Mana mungkin kau bisa ganti gede ini? Masa ditanya nama aja tidak menyahut? Padahal kau punya KTP kan? Aku belum tanya kau soal siapa yang menanggung biaya nanti kalau perobatan ini diberikan kepadamu. Mana ada sih
rumah sakit terbaik dengan dokter-dokter dan suster terbaik yang gratis? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Nah, aku saja tidak tahu asal usulmu. Tiba-tiba dengan tubuh penuh luka nyerup aja masuk UGD. Memangnya ini UGD mbahmu? Ya meskipun namanya unit gawat darurat, tetapi tempat ini juga punya prosedur untuk membantu loh. Pertama, aku harus tahu siapa namamu, dari mana asalmu, penduduk sah atau liar, pekerjaanmu apa. Kedua, siapa orang tuamu, bagaimana kondisi ekonomi keluargamu. Jadi prosedur tetap alias protap itu harus kau penuhi terlebih dahulu, barulah minta perawatan. Hah? Soal menolong orang itu soal lain. Ini rumah sakit bukan lembaga sosial. Ini jelas kok dalam akte pendiriannya sebagai lembaga bisnis. Siapa bilang tak boleh cari untung dari orang sakit? Asal tidak mendoakan orang sakit kan tetap halal. Salah sendiri, kan kau sakit. Perawatan itu butuh biayanya. Jangankan orang, gedung dan seluruh peralatan medis di sini juga butuh biayanya. Jadi, meski aku bukan pemilik, aku diberi wewenang untuk menyeleksi pasien-pasien mana yang bisa dirawat di sini dan mana yang tidak. Bahkan sampai dokternya pun aku yang menentukan loh. Jadi kalau ada dokter-dokter yang sosial gitu, aku tidak akan terima. Itu pemborosan anggaran namanya. Coba kau pikir, mengapa ada banyak rumah sakit bisa bertahan sampai dengan ratusan tahun? Ya jelas, karena pasiennya membayar cukup untuk pengobatannya. Jadi jangan terlalu berharaplah pada subsidi pemerintah. Mana mungkin rumah sakit partikuler seperti ini disubsidi. Tagihan BPJS saja bisa tersendat sampai bertahun-tahun. Dan itu jumlahnya tidak kecil loh. Bisa sampai ratusan miliar. Makanya pemilik memutus kerjasamanya dengan BPJS pada tahun pertama. Buat apa juga melanjutkan sesuatu yang merugikan. Baik, sekarang pertanyaan sekali lagi ya sebelum kupanggilkan dokter. Kira-kira siapa yang akan menjamin perawatanmu di sini? Karena kalau kulihat-lihat kepalamu itu penyok-penyok kan? Nah, itu tanda-tanda klinis kau mengalami benturan keras. Mungkin karena benturan di masa lalumu atau karena terjadi kecelakaan fatal di jalanan. Tanda itu berarti kau tidak bisa lagi berpikir normal. Di dalam cangkang kepalamu itu otak mengalami gegar sehingga tidak bisa bekerja secara waras. Dan itu jelas butuh perawatan yang sangat mahal dan berbulan-bulan. Apa kau siap menanggungnya? Ya kalau kau siap, aku akan beberkan persiapan tindakan medisnya. Pertama, kau harus menjalani tangkapan MRI alias magnetic resonance imaging, di mana kepalamu itu akan dimasukkan ke dalam sebuah terowongan yang sempit dengan resonansi suara yang memekakan telinga. Kira-kira akan berlangsung 30 menitan gitulah. Dan biayanya itu bisa mencapai 5 juta rupiah. Apa kau sanggup? Sanggup enggak sih? Kok kau diam aja dari tadi? Mungkin kau tak sanggup membayarnya kan? Itu saja baru kepala loh. Kuperhatikan saat masuk UGD kemarin, kau menyeri kaki kananmu kan? Nah, untuk memastikan kakimu masih utuh atau sudah remuk, itu juga perlu dilakukan tindakan MRI atau setidaknya ronsen. Ya semuanya buat memastikan bagian-bagian tulang yang sudah patah. Dan ronsen itu sudah termasuk tindakan medis. Berarti kau juga dikenakan biaya setidaknya bisa mencapai 2 juta rupiah. Artinya untuk kepala dan kaki saja kau harus menyediakan uang 7 juta rupiah. 7 juta rupiah loh. Apa kau sanggup? Itu semua belum termasuk lutut loh. Jadi dari kepala, kaki sampai lutut itu satu kesatuan yang harus kau pernah. Jika kau ingin menjadi manusia normal kembali, gak sanggup kan melihat penampilanmu yang kere begini? Aku sangat yakin kau bukan tipe orang yang sanggup membayar pengobatannya sendiri. Hitungan tadi itu belum termasuk tindakan medis lainnya loh. Misalnya kau butuh operasi bongkar kepala buat memperbaiki saraf-saraf yang bikin penyok tadi dulu. Penyok itu tidak bisa diperbaiki dengan ketuk magic. Memangnya mobil tua.
Aduh, dokter, suster, kenapa kepala saya bisa penyok begini? Perasaan tadi sebelum saya masuk sini, kepala saya masih utuh. Ini rumah sakit apa bengkel sih? Main ketuk sembarangan aja. Dokter, tolong aku. Saya memang kere kok. Tetapi saya juga manusia biasa sama seperti kalian. Jadi saya juga berhak mendapat pelayanan yang lebih layak. Saya juga tahu kalian yang jadi dokter itu pasti orang gedean. Karena katanya bayar kuliahnya itu mahal. Saya dan anak-anak sampai 7 turunan mungkin gak bakal ada yang jadi dokter. Kami cuma gelandangan yang iseng dan tak punya keahlian sama sekali. Jadi mana mungkinlah bisa bayar kuliah kedokteran. Suster, saya pastikan tidak bisa bayar pengobatannya di sini. Dan saya juga tidak minta kok untuk dibawa ke sini. Saya benar-benar tidak tahu mengapa si supir angkot itu bisa membawa saya ke sini. Padahal di dekat kereta itu ada rumah sakit yang lebih ramah dan cocok untuk pasien yang sama seperti saya. Tetapi suster, sekarang saya sudah di sini. Apakah suster akan membiarkan anak Tuhan ini mati begitu saja? Setidaknya ada sedikit rasa kasih antara pemilik rumah sakit dengan orang-orang miskin seperti saya ini. Ya kalau mau memilih, lebih baik saya mati di gubuk sendiri daripada saya harus mati di ruang perawatan UGD mewah ini. Mati di gubuk sendiri, saya akan merasa tenang karena saya akan menerima limpahan rasa kasih dari orang-orang terdekat. Sedangkan di sini saya akan mati menderita dan kesepian. Tak ada seorang pun yang saya kenal. Suster, coba kau bayangkan bagaimana rasanya mati menderita dalam kesepian. Tak ada seorang pun yang mengenal jasadmu di ruang penyimpanan yang beku. Semua orang hanya membuka laci penyimpanan, kemudian wajahnya menungus. Itu bukannya menyakitkan? Dokter, cepatlah. Aku tak mau menghadapi laci-laci baja yang beku itu. Saya ini orang miskin, suster. Biarkan saja saya mati. Itu jauh lebih baik dari saya daripada saya harus mati menderita dan kesepian di si rumah sakit ini. Apa kau dengar tadi keributan di sini? Aku dengar ada yang teriak-teriak panggil dokter. Jelang pagi tadi aku sudah call dokter ahli. Aku tidak mau tiba-tiba penyakit stroke menyergapku diam-diam. Apalah guna hidup kau kalau badan mati separuh? Tak gunalah. Itulah sebabnya aku rajin bersepeda. Bukan soal ngurus-ngurus olahraganya, tetapi kau harus menikmati keindahan pemandangan sepanjang jalan. Makanya aku sengaja pergi jalan-jalan ke kampung, karena selain udaranya yang begitu segar, ada banyak orang-orang yang menyapa kita. Di situ rasanya kau punya banyak saudara. Sebagai perantauan Medan, aku harus pintar-pintarlah mencari saudara. Ada pepatah bilang, jika yang jauh itu tetap kerabat, maka yang dekat itulah yang jadi saudara. Itulah cara orang Batak bertahan hidup di perantauan. Maka jika kau sukses di kota, orang-orang sekampung bisa kau tampung, dan orang-orang sebelah jangan pula kau tak acukannya. Suster, apa kau dengar tadi keluhan pasien sebelahku? Suster, aku tidak mau kau begitu galak kepada pasien miskin itu. Rumah sakit ini memang partikuler. Kau bolehlah cari untung serba sedikit, tapi bukan berarti kau abai pada orang-orang miskin yang membutuhkan penyembuhannya, suster. Kemiskinan itu sudah membuatnya menderita. Jadi kau jangan tambahkan lagi dengan omelan itu ya. Aku sendiri tadi juga dengar kok pasien itu ketakutan karena omelanmu. Suster, kesini kau. Saya memang tak punya banyak uang, tetapi saya masih bisa menyisihkan rasa kasihku untuk orang-orang berjuang seperti pasien itu hari ini. Hari ini sakitku mungkin tak seberapa,
Palingan cuma emakku yang kumat kembali. Itu biasalah sakit orang sibuk. Walau aku sudah pensiun dari pekerjaanku sebagai PNS, jangan kau kira kesibukanku berkurang ya. Aku naik sepeda tiap hari, itu hanya caraku untuk memberi kepercayaanku kepada anak-anakku, untuk mengurus perusahaanku. Perusahaan Saboku sekarang sudah besar dan berkelas internasional, dan sudah banyak pula lah keuntungan yang kutampung. Kalau mau dibilang sakitku hari ini ringan-ringan lah, tetapi lain waktu bukan tidak mungkin Tuhan kasih yang berat. Tetapi semasa ringan inilah kita saling membantu. Suster, kau masukkan aja semua tagihan biaya pasien itu ke dalam tagihanku, biar nanti diurus oleh anak-anakku. Apakah sudah cukup? Pokoknya apapun yang dia habiskan asalkan dia bisa sembuh, dan aku yang menanggungnya loh suster. Apakah dengar? Aku yang menanggung semua biaya pengobatan pasien itu, asalkan kau harus memperbaiki kepalanya yang penyok tadi itu, dan bilang sama dokter, tolong kerjakan dengan baik dan rapi. Apalagi ini menyangkut nyawa manusia loh, bukan sekedar mobil rosokan. Apa benar ini dia yang hukum? Oh, saya Raden Mas Karolus, direktur di rumah sakit ini. Saya kesini cuma menyampaikan satu hal, tetapi pertama kami dari rumah sakit ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua kebaikan hukum yang rela menanggung semua biaya pengobatan pasien yang kemarin dirawat di samping hukum. Tetapi apalagi sih Pak Direktur? Aku kan sudah bilang, masukkan aja semua tanggungan biaya pengobatan pasien itu ke dalam tagihanku, biar aku yang menanggungnya. Ini bukan soal mencari pahala Pak Direktur. Saya cuma ingin ia mendapatkan penyembuhan kembali. Karena saya tahu dia pasti punya keluarga, punya anak-anak dan istri yang membutuhkannya. Saya yakin Pak Direktur bisa mengerti itu. Ya hukum, saya mengerti kok maksudmu. Tetapi saya cuma mau bilang, kalau pasien yang kemarin dirawat di samping opung itu sudah meninggal. Apa Pak Direktur? Sudah meninggal? Ya Tuhan, kenapa nyawanya yang kau ambil? Kenapa bukan aku yang lebih tua?